Bayangkan kalian bangun tidur besok pagi dan harga bensin tiba-tiba naik 2 kali lipat karena ada ledakan di belahan dunia lain. Itulah seberapa dekat kita dengan krisis besar di Timur Tengah saat ini. Antara ancaman mematikan dari Israel dan kekacauan domestik di Iran, dunia sekarang cuma berjarak satu salah langkah menuju perang terbuka yang nggak diinginkan siapapun. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Ketegangan ini bukan sekadar perang kata-kata biasa. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, baru saja berdiri di depan parlemen dan melempar peringatan keras yang bikin suasana makin panas. Pesannya jelas, jangan coba-coba sentuh kami, atau kalian akan merasakan balasan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Israel ingin menutup semua ruang spekulasi. Mereka nggak mau menunggu diserang. Ini adalah sinyal pencegahan atau deterrence agar Iran berpikir 1000 kali sebelum bertindak. Berikut pernyataan Benjamin Netanyahu yang telah kami sulih suara dalam bahasa Indonesia. Kita semua tercengang, tidak ada kata lain. Kita semua tercengang melihat perjuangan heroik warga Iran untuk meraih kebebasan, kesejahteraan, dan keadilan. Bersama rakyat Iran. Jika Iran melakukan kesalahan dan menyerang kami akan bertindak dengan kekuatan yang belum pernah dikenal Iran sebelumnya. Tidak ada yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi di Iran besok. Tetapi satu hal sudah jelas. Apapun yang terjadi, Iran tidak akan kembali menjadi seperti dulu. Dan di saat yang sama, Iran sedang menghadapi tekanan domestik yang serius. Sejak akhir Desember, Iran dilanda protes yang dipicu ekonomi yang memburuk dan nilai rial yang terus melemah terhadap dolar. Di beberapa kota, ada laporan kerusuhan dan vandalisme yang menyasar fasilitas publik. Ketua Kehakiman Iran, Gholam Hossein Mohseni EJ, menyalahkan Amerika dan Israel atas gangguan dan kerusakan selama gelombang protes. Ia menyebut mereka kriminal dan harus dituntut baik di forum internasional maupun pengadilan domestik Iran. Berikut pernyataan Ketua Kehakiman Iran yang telah kami sulih suara dalam bahasa Indonesia. Mereka yang menyebabkan kerusuhan ini, yang menyebabkan kerugian ini, yang membuat orang-orang ini menjadi martir, baik yang mengajak dan menyerukan, yang mendukung, yang memberikan dukungan finansial, dukungan propaganda, dukungan persenjataan, baik itu Amerika, rezim, atau para kaki tangan mereka, semuanya adalah penjahat. Masing-masing harus diadili sesuai dengan perannya. Sekarang pertanyaan yang lebih penting. Apakah ini akan jadi perang besar? Belum tentu. Dan justru karena belum tentu, kita perlu memikirkan apa yang bisa mencegahnya. Yang paling dibutuhkan saat tensi seperti ini bukan pidato yang makin keras, tapi jalur komunikasi yang tetap terbuka, seburuk apapun hubungan mereka. Karena ketika emosi publik naik, politisi cenderung terdorong untuk membalas lebih besar. Itu bisa membuat ruang kompromi hilang. Dan untuk Indonesia, dampaknya bisa terasa jauh sebelum ada ledakan besar. Kalau eskalasi melebar, yang pertama biasanya bergerak adalah harga energi, jalur pelayaran, dan sentimen pasar. Itu bisa merembet ke biaya hidup, nilai tukar, dan tekanan ekonomi yang kita rasakan di rumah. Amerika juga ikut meningkatkan tensi dan mempererat perisai. Washington disebut sedang mempercepat penambahan sistem pertahanan udara ke Timur Tengah, dari Patriot sampai THAAD, untuk melindungi pangkalan-pangkalan Amerika dan sekaligus memperkuat pertahanan sekutu, terutama Israel, di tengah risiko balasan Iran. Tapi, ada satu jebakan yang sama berbahayanya, kabut informasi. Minggu ini beredar klaim Iran menguji rudal jarak 10.000 km ke arah Siberia, tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi independen dari media besar. Jadi, di fase seperti ini, bukan cuma serangan yang bikin situasi meledak. Salah baca data dan rumor juga bisa jadi pemicunya. Bahaya paling nyata bukan perang yang direncanakan secara matang, tapi eskalasi yang enggak sengaja. Satu ledakan di titik sensitif atau satu serangan proksi yang kelewat batas bisa memicu reaksi berantai. Saat semua pihak merasa harus membalas lebih keras agar nggak terlihat lemah,
Disitulah ruang diplomasi tertutup rapat. Saya Anya, presenter Artificial Intelligence dari TV One AI.